Ya. Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai termit welding, tentang apa itu pengertiannya, terus skemanya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya. Untuk pengertian dari pengelasan termit adalah proses pengelasan fusi yang menggunakan reaksi antar bubuk aluminium dan besi oksida untuk menghasilkan panas yang diperlukan untuk mengelas bagian baja yang besar. Seringkali membentuk sambungan kontinu dengan menggabungkan ujung-ujung bagian di dalam cetakan. Selanjutnya, Untuk skema dan ilustrasi proses pengelasan sebagai berikut, yaitu material utama pengelasan termit adalah campuran bubuk aluminium dan oksida besi. Rasionya 1:3 yang menghasilkan reaksi eksotermik suhu tinggi, kurang lebih 3000 derajat Celcius. Reaksi ini menghasilkan besi cair murni sebagai logam pengisi, terak aluminium oksida, serta sering ditambahkan paduan besi untuk mengelas rel, baja, atau komponen berat lainnya. Jadi skemanya ini untuk mengelas rel kereta biasanya. Terus ini tuh di atas baja cairnya terdapat slug. Slugnya ini buat nutup si baja cairnya agar enggak terkontaminasi oleh udara luar. Oke, mungkin selanjutnya. Nah, di sini peralatan utama, untuk peralatan utama pada termit welding, termit welding itu yang pertama itu cetakan grafit. Nah, untuk gunanya cetakan ini wadah semi permanen yang dirancang khusus sesuai bentuk sambungan. Jadi, misal rel kereta atau kabel tembaga. Yang kedua itu ada crucible, itu bejana tempat terjadinya reaksi kimia antara bubuk termit. Jadi, di bagian atas ini. Selanjutnya itu ada bubuk termit, itu campuran bubuk aluminium dan oksida besi. Biasanya itu rasionya itu 1:3. Terus untuk yang selanjutnya itu logam pengganjal atau dis atau plug. Piringan baja tipis yang menahan bubuk di crucible sebelum mencair. Selanjutnya itu ada bubuk penyala. Itu bahan kimia yang digunakan untuk memicu reaksi kimia awal. Selanjutnya itu ada alat pembersih atau klem. Itu sikat baja yang membersihkan material dasar dan klem untuk mengunci cetakan agar tidak bocor. Oke, dilanjut ke parameter pengelasan. Untuk parameter pengelasan sendiri itu yang pertama itu ada komposisi campuran, yaitu rasio aluminium dan oksida besi harus tepat untuk memastikan suhu cair yang cukup tanpa meninggalkan sisa aluminium berlebihan yang dapat merapuhkan sambungan. Jadi, rasio pencampuran ini sangat penting dikarenakan jika tidak sesuai itu akan mengal, mempengaruhi di weldingnya. Yang kedua itu ada suhu preheating material dasar seperti rel harus dipanaskan terlebih dahulu sekitar 60 derajat Celcius sampai 900 derajat Celcius untuk mencegah kejutan termal dan memastikan fungsinya sempurna. Selanjutnya itu ada ukuran celah, itu jarak antara benda kerja harus konsisten agar logam cair dapat mengalir merata dan mengisi seluruh rongga. Selanjutnya itu ada waktu reaksi dan penahanan. Jadi waktu yang dibutuhkan dari penyalaan hingga penuangan logam cair ke dalam cetakan. Next. untuk material yang bisa dilas, yang pertama adalah baja karbon atau karbon steel. Ini adalah material yang paling umum dilas menggunakan metode ini, digunakan secara luas untuk menyambung rel kereta api. Yang kedua, baja paduan rendah atau low alloy steel dapat dilas terutama untuk komponen industri berat. Yang ketiga, besi cor atau cast iron dapat diperbaiki atau disambung dengan metode ini. Yang keempat adalah baja tembaga atau forged steel, cocok untuk perbaikan bagian logam besar. Yang terakhir adalah tembaga atau koper. Sering digunakan dalam aplikasi pengelasan eksotermik untuk sambungan kabel tanah. Next.
Untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, itu kelebihannya itu ada tanpa listrik, jadi tidak menggunakan listrik, sangat efektif untuk pekerja yang di lokasi terpencil atau lapangan. Terus yang kedua itu ada lanjutan endapan tinggi, yaitu dapat menyambung penampang logam yang sangat besar dalam satu kali tuang. Yang ketiga itu ada peralatan portable, jadi tidak memerlukan mesin las besar atau tabung gas yang berat. Untuk kekurangannya sendiri itu ada proses sekali pakai. Jadi pada pengelasan termit welding ini hanya bisa dilakukan sekali pakai. Jadi setiap sambungan memerlukan bubuk termit dan seringkali cetakan baru. Yang kedua itu ada suhu ekstrim, resiko keamanan tinggi akibat percikan logam cair, dan suhu yang sangat panas. Selanjutnya itu ada kurang presisi, jadi sulit digunakan untuk material yang tipis dan detail yang sangat halus. Next. Pengaplikasian di industri. Pengaplikasian thermal welding atau termit kebanyakan dilakukan untuk menyambung rel kereta api. Hal tersebut dikarenakan thermal welding memiliki beberapa kelebihan seperti menghasilkan sambungan yang kuat, tahan lama, dan dapat dilakukan di lapangan tanpa listrik serta membuat jalur kereta lebih halus dan aman. Next. Untuk potensi cacat las, yang pertama itu ada slack inclusion, inklusi truk, terjadi jika pemisah antara baja cair dan truk di dalam crucible tidak sempurna saat penuangan. Terus yang kedua ada porositas disebabkan oleh adanya kelembapan pada cetakan atau material dasar yang berubah menjadi uap saat terkena panas ekstrim. Untuk porositas ini bisa dikurangi dengan slug aslinya, cuman potensi cacat juga masuk ke dalam ini. Terus yang ketiga adalah lekatan kurang. Jika suhu preheating tidak mencukupi logam cair, akan membeku sebelum menyatu sempurna dengan material dasar. Terus yang keempat atau yang terakhir yaitu retak termal. Pendinginan yang terlalu cepat pada area sambungan yang besar dapat memicu tegangan sisa yang menyebabkan keretakan. Next. Berikut video demonstrasinya untuk termit welding. Eh, jadi yang pertama itu ujung rel ini dibersihkan dari karat dan kotoran. Diberikan celah sekitaran 25 sampai 30 mm. Terus pemasangan cetakan dilakukan untuk yang membentuk rongga untuk logam cair. Dan selanjutnya setelah ujung rel dipanaskan, bentar, masih belum. Nah ini ada ujung rel dipanaskan dengan bumper gas yang tujuannya agar suhu rel mendekati suhu cair logam ya nantinya. Nah ini ada aluminium sama steel. Ini digabungkan terus nanti akan menghasilkan reaksi besi cair yang sangat-sangat panas. Eh, Langkah selanjutnya yaitu eh, setelah dicampur, nah ini penuangan logam, jadi besi cair yang sudah mengalir itu dituangkan ke dalam situ untuk mengisi celah antara dua rel tadi yang sudah dipanaskan. Setelah pemanasan selesai, eh, nah, langkah selanjutnya itu di pendinginan. Jadi logam dibiarkan membeku dan membentuk sambungan rel dalam baru. Langkah terakhirnya itu ada finishing, yaitu cetakan dilepas dan permukaan rel digerinda agar rata dengan rel aslinya. Jadi dari kesimpulan dari metode thermit welding ini, yaitu menggunakan reaksi aluminium dan oksida besi untuk menghasilkan panas tinggi yang melelehkan logam. Lalu logam cair tersebut mengisi celah sambungan dan membeku sehingga menyatukan material. Kualitas hasil las dipengaruhi oleh persiapan dan proses reaksi.
Jika dilakukan dengan benar, sambungan yang dihasilkan cukup kuat dan homogen, dalam artian komposisi dan sifat material yang seragam atau menyatu dengan baik antara logam induk dan logam pengisi. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.